Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhanallah. Saya di sini bertugas untuk memenuhi tugas UTS dari sejarah peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, wilayah sekitar yang menanjung Arabia diapit dua kerajaan besar yang dibagi menjadi dua imperium. Imperium Romawi Timur atau ibu kota Byzantium sekarang menjadi Konstantinopel di sebelah barat dan Imperium Persia di sebelah timur. Hubungan antara Imperium Romawi atau Byzantium dengan Imperium Persia adalah hubungan rivalitas. Peperangan demi peperangan tidak dapat dihindarkan sehingga rakyatnya sering menderita. Jazirah Arab ini merupakan daerah netral. Dapat dikatakan bahwa Islam diletakkan oleh Nabi di Mekah dan Madinah adalah agama yang masih murni, tidak dipengaruhi oleh perkembangan agama dan kekuasaan politik di sekitarnya. Sementara itu, kondisi sosial politik internal wilayah Arab pra-Islam di masa jahiliyah menjelang kedatangan Islam pada dasarnya terpecah-pecah, tidak mengenal kepemimpinan serta dan sentral dan persatuan. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku atau kabilah guna mempertahankan diri dari serangan suku-suku yang lain. Masing-masing suku memiliki seorang pemimpin besar yang disebut syekh atau amir yang memiliki wewenang untuk menentukan peperangan, pembagian harta, proses dan pertempuran tertentu. Di luar itu, seseorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Kepercayaan pada masa-masa Islam di Arab, masyarakat Arab sebelum menyembah berhala atau batuan dan pepohonan adalah penganut tauhid lazim jika disebut ajaran Hanif yang benar dan lurus yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun karena adanya keputusan risalah, akhirnya mereka menyembah selain Allah. Mereka mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Pasukan yang dipimpin oleh Amir bin Lubai, keturunan Khuza'ah, datang mengalahkan Jurhum. Kemudian Amir bin Lubayah meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik merah yang berbentuk patung orang yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia menyuruh penduduk Hijaz untuk menyembahnya. Mereka mempunyai berhala sesembahan. Berhala yang besar adalah Lata, Mana, Uzza dan Hubal. Mereka juga membuat berhala-berhala lain yang diletakkan di antara bukit Safa dan Marwah. Berjumlah lebih dari 360 buah yang diletakkan di sekeliling Ka'bah sebagai sesembahan. Dengan demikian, masuklah kepercayaan baru ke dalam tradisi keberagaman masyarakat Arab dan kebudayaan pada masa pra-Islam di Arab. Salah satu kelebihan bangsa Arab terletak pada bahasanya. Mereka pandai dalam bidang sastra, khususnya membuat syair-syair. Karena itu, Filipin Kiai Hiti dalam bukunya A History of the Aros memberikan penilaian bahwa keberhasilan penyebaran Islam di antaranya didukung oleh keluasan bahasa Arab, khususnya bahasa Arab Al-Quran. Syair bagi mereka yang menggunakan pikiran, pengetahuan, dan pengalaman hidupnya untuk mengungkapkan lainnya melalui nas atau prosa, mantal atau perempuan-perempuan, hitobah atau pidato
ansab atau genealogi, dan lainnya. Terdapat pertandingan forum umum yang membuat dan membacakan syair-syair kemudian dibahas, dikritik dan dipilih yang terbaik ukat. Yang dipilih akan digantungkan di dinding Ka'bah sebagai penghargaan yang bisa disebut mu'allakat. Tradisi ini masih berkembang dan dimanfaatkan dalam Islam sebagai alat dakwah dan pengembangan ilmu pengetahuan bangsa Arab Islam. Kehidupan masyarakat Arab berpindah-pindah dari satu ke lain tempat yang dianggap dapat memberikan kemudahan, dan hidup kondisi seperti ini membuat mereka bersikap sebagai pemberani dan bersikap keras dalam mempertahankan prinsip dan kepercayaan. Juga membuat mereka harus menguasai seperangkat ilmu dan keterampilan untuk hidup sesuai dengan lingkungannya. Misalnya, mereka menguasai ilmu meramal jejak dan peristiwa alam yang akan terjadi, seperti kapan turun hujan, di mana terdapat mata air, dan di mana terdapat sarang binatang buruan serta binatang buas. Di siang hari, sistem perbudakan berlaku dan berkembang di kalangan bangsa Arab. Mereka diperkerjakan dengan sekehendak majikan dan dijual belikan serta ditukar dengan barang seperti di siang hari, mereka mampu membaca jejak melalui padang pasir, sedangkan di malam hari menggunakan bintang-bintang. Bangsa Arab juga mahir dalam membuat dan menghafal silsilah keluarga dan nenek moyangnya, sehingga mereka mampu menunjukkan hubungan dirinya dengan nenek moyang yang besar sehingga mendapat praktisi karena keturunan. Setiap kabilah mempunyai dan mengetahui silsilahnya. Masyarakat masa pra-Islam di Arab, struktur masyarakat penempatan perempuan pada posisi sangat rendah, bahkan tak dihitung sebagai manusia yang wajar. Ia identik dengan barang-barang komoditas. Perempuan tidak diperbolehkan untuk tampil sebagai mana laki-laki karena mereka tidak mempunyai keterampilan dalam sektor publik seperti pemimpin peperangan dan mencari nafkah. Perempuan halal dijadikan gundik-gundik seorang penguasa, di mana mereka mudah dikawini dan diceraikan. Di saat perempuan haid, mereka tidak diperbolehkan tidur satu rumah dengan keluarganya, melainkan tidur di kandang di kandang bagian belakang rumah. Bahkan ada suku yang memiliki tradisi yang sangat buruk, yaitu suka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Mereka merasa terhina memiliki anak perempuan. Perbuatan itu mereka lakukan karena merasa malu dan khawatir anak perempuannya akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Sistem perbudakan berlaku dan berkembang di kalangan bangsa Arab. Mereka dipekerjakan dengan sekehendak majikan dan dijual belikan serta ditukar dengan barang seperti pedagang bertransaksi secara barter. Struktur sosial antara bangsawan dan rakyat jelata, terdapat batas jurang yang sangat tajam. Kaum bangsawan menindas rakyat jelata sesuka hati dan segala cara. Maka perdamaian antar suku sangat sulit diwujudkan. Peperangan demi peperangan terus terjadi di antara mereka. Penghargaan manusia didasarkan atas prestise bukan prestasi. Dan hubungan sosial ditentukan oleh ikatan darah dan emosi, bukan ikatan kemanusiaan dan keagamaan yang ditawarkan dalam Islam. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
sedikit mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.